Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri minabadin wa syaratu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Gimana anak-anak kabarnya untuk hari ini? Masih sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Walaupun kalian belajar di rumah ya dengan tatap muka, tidak tatap muka secara langsung, kita melalui tatap muka seperti ini, mudah-mudahan tidak merendahkan semangat kalian untuk belajar ya, terutama PKN pendidikan kewarganegaraan gitu ya. Nah, kemudian untuk pertemuan kemarin ya sudah kalian pernah tonton ya, tentang pengenalannya apa itu PKN dan PKN gitu kan, udah tahu bedanya gitu kan. Nah, sekarang untuk pertemuan kedua ini Bapak akan bahas salah satunya, yaitu kompetensi dasarnya kita belajar PKN ya. Kita banyak sekali, salah satunya itu untuk kompetensi dasar yang pertama itu mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintah negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan rasa syukur itu berarti salah satunya kita harus tahu, harus mampu, harus mengerti ya. Kita tuh sebagai warga negara Indonesia ada hak dan kewajiban gitu kan. Nah, salah satunya kalian pun belajar di rumah itu pun, ataupun belajar di sekolah itu pun ada hak dan kewajiban gitu kan. Salah satunya gini, kita contohkan ya. Haknya itu karena kamu itu sebagai peserta didik SMA Negeri 1 Pamijahan itu wajar atau wajib mendapatkan pelajaran dari gurunya, pengampu masing-masing, contohnya pendidikan kewarganegaraan. Nah, kemudian untuk kewajibannya, kamu harus mentaati semua peraturan yang ada di sekolah, ya gitu. Kemudian kamu pun harus yaitu mentaati apa yang memang harus disesuaikan dengan peraturan yang ada di sekolah gitu, salah satunya itu ya tuh. Nah, kemudian sebagai warga negara pun sama, kamu ada hak dan kewajiban yang harus kamu lakukan. Salah satunya sebelum ke salah satunya itu tadi yang Bapak jelaskan tentang Pancasila. Apa itu Pancasila gitu? Pancasila itu ada berapa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kamu harus paham tuh, harus di luar kepala apa itu Pancasila ya. Panca itu 5, Panca itu yaitu adanya 1, kemudian 5 sila ya. Kemudian untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, kamu harus paham dulu apa itu Pancasila. Itu ada 5. Yang pertama, 1, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, gitu ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu yang kelima. Nah, itu harus di luar kepala ya. Apa ulangi lagi? Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila yang menjadi patokan dalam kita bernegara gitu. Kemudian kita bahas yang pertama dulu, yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa warga negara Indonesia itu harus mengakui bahwa dia mempunyai salah satu Tuhan ataupun yaitu hasrat, yaitu menyembah sesuatu gitu. Karena di negara Indonesia yang diakui itu ada 5 agama gitu. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga
itu Buddha gitu kan, yang keempat Hindu, yang kelima Konghucu, itu yang diakui di Indonesia gitu. Selain itu berarti itu akan dipertentangan dengan peraturan yang ada di negara Indonesia gitu. Negara-negara lain itu akan berbeda dengan negara Indonesia, terutama kita membahas tentang negara Indonesia dulu gitu. Nah, di situ ketuhanan yang Maha Esa itu pada Undang-Undang 1945 gitu ya. Itu hasil amandemen itu pun sejarahnya banyak. Asalnya pada Piagam Jakarta itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu di Piagam Jakarta, namanya Jakarta Charter itu di situ dijelaskan bahwa yang membuat undang-undang itu kan kebanyakan itu ulama-ulama besar ya pada zaman dulu gitu kan, sehingga dia membuat satu poin itu sangat benar-benar harus matang gitu. Sehingga itu banyak bertentangan gitu. Kalau syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berarti hanya Islam aja di Indonesia. Nah, sedangkan di Indonesia tadi ada 5 agama yang diakui. Supaya tidak ada bertentangan, sehingga yang sila pertama itu disesuaikan jadi ketuhanan yang Maha Esa. Esanya itu besar gitu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa menurut syariat dan kepercayaan masing-masing itu, menurut syariat Islam dan kepercayaan masing-masing itu tidak dihilangkan. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Nah, supaya apa? Supaya rakyat Indonesia tidak beradu domba, tidak bertentangan, tidak ada perselisihan antara satu penganut agama satu dengan penganut agama yang lain gitu ya. Sehingga untuk hal yang pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa itu yaitu namanya apa? Ada yang tahu? Bintang ya? Bintang itu biasanya ada di atas, tidak di atas lagi. Sehingga bentuk bintang itu adanya di atas. Kalau kita menunjukkan Tuhan pasti ke atas, bukan Tuhannya di atas, karena Tuhan itu tidak mempunyai tidak sama dengan tempat ataupun apa ya ada di mana-mana gitu ya. Nah, tapi menunjukkan bahwa bentuknya ketuhanan yang Maha Esa itu lambangnya itu bintang gitu kan. Bintang di situ itu menunjukkan bahwa sangat mulia adanya di atas dan bersinar di atas itu apa. Nah, itu menjadi patokan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu melambangkan tadi sila pertama itu yang emang Bapak bahas untuk pertemuan kali ini ya. Jadi intinya untuk pertemuan kali ini cuma satu dari Pancasila itu yang 5 itu satu aja, yaitu ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah, kenapa? Untuk selanjutnya ntar pada pertemuan atau video yang selanjutnya gitu. Mungkin itu yang bisa Bapak bahas untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya Bapak akan ngasihkan tugas dulu ya. Nah, untuk tugasnya PKN untuk pertemuan kedua ini, kalian cari artikel sebanyak-banyaknya, artikel aja, kemudian ketik ya, yang Bapak mau ketik ya, itu pakai Microsoft Word, ketik dengan baik, pakai hurufnya Times New Roman, ukurannya 12 gitu, diketik, kemudian kirim ke email Bapak. Nah, ntar Bapak share emailnya gitu ya. Kemudian itu tugasnya, bikin artikel tentang
yaitu Pancasila. Judulnya tentang Pancasila. Cari artikel, kemudian ketik, baru kirim ke email Bapak. Itu ya tugasnya, bisa dipahami ya.